Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tematik kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3. Sebelum belajar, jangan lupa anak-anak berdoa ya. Muatan pada pembelajaran kali ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Agar makanan tetap tersedia, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan adalah dengan mengembangbiakannya agar jumlahnya dapat mencukupi kebutuhan manusia. Tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Generatif artinya melalui perkawinan atau terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Kemudian berbentuk biji ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya pada mangga dan tumbuhan berbiji lainnya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif tidak melalui penyerbukan dan pembuahan, tetapi tumbuhan baru berasal dari induknya, bukan dari biji. Perkembangbiakan alami yang pertama yaitu akar tinggal atau rizoma. Contohnya pada jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan alang-alang. Yang kedua, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga bakung. Yang ketiga, umbi batang. Contohnya singkong, ubi jalar, dan kentang. Yang keempat, umbi akar. Contohnya wortel. Yang kelima, tunas adventif. Contohnya cocor bebek, sukun, dan cemara. Yang keenam, spora. Contohnya tumbuhan paku. Yang ketujuh, geragi atau stolon. Contohnya arbei, stroberi, pegagang, semanggi, dan rumput teki. Yang kedelapan, tunas atau anakan. Contoh pada pohon pisang, tebu, dan bambu. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Yang pertama, cangkok. Mencangkok tumbuhan berkayu dilakukan dengan cara mengupas kulit batang. Bagian batang yang telah diguliti itu kemudian dilapisi tanah subur dan dibungkus dengan sabuk kelapa. Bisa juga dengan plastik atau ijuk. Kemudian disiram sampai tumbuh akar. Tumbuhan yang bisa dicangkok contohnya adalah mangga, jeruk, dan jambu. Yang kedua, stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tertentu tumbuhan yang ada mata tunasnya, kemudian ditancapkan ke tanah.
Stek batang contohnya mawar dan ketela pohon, sedangkan stek daun contohnya sansevieria dan begonia. Yang ketiga adalah runduk. Jenis tumbuhan yang bisa dikembangkan yaitu mawar pagar, melati, alamanda, dan apel. Caranya, batang tumbuhan dikerap sedikit, kemudian dilengkungkan atau dirundukkan ke tanah, ditimbun tanah sampai tumbuh akar. Yang keempat, okulasi atau menempel, yaitu caranya menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Tujuannya untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari dua tumbuhan. Yang kelima, sambung. Dilakukan dengan cara menyambung dua batang tumbuhan dari jenis yang sama, tetapi dengan keunggulan berbeda. Hal ini dilakukan pada tumbuhan mangga, jambu, dan rambutan. Apakah anak-anak sudah paham tentang perkembangbiakan tumbuhan? Sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas, berukuran besar, dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempelkan di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis dikunjungi orang dan mudah dibaca. Berikut ini adalah contoh poster. Semoga anak-anak bisa membuat yang lebih bagus ya. Jika poster anak-anak sudah jadi, silakan difoto dan kirim langsung ke WhatsApp grup kelas. Anak-anak, pada pembelajaran 3 kalian telah berlatih membuat kesimpulan. Anak-anak hebat. Alhamdulillah hari ini kita telah belajar tentang kesimpulan, membuat poster, dan perkembangbiakan tumbuhan. Jangan lupa anak-anak bisa mencoba menanam tumbuhan dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.